Pada kasus satu ini, seorang guru memperhatikan ada murid yang sulit sekali bekerja dalam kelompok. Dia cenderung selalu mengerjakan tugas-tugasnya secara mandiri. Memang sejatinya murid ini adalah murid yang pintar, yaitu dia dapat mengumpulkan tugas tepat waktu dengan hasil yang memuaskan secara mandiri. Masalahnya, si murid tidak bisa adaptasi dalam kelompok. Sulit sekali si murid ini bekerja sama dengan kelompoknya. Maka di sini peran guru sebagai coach mengoptimalkan potensi yang ada pada murid, dalam hal ini coachnya, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Berikut coaching yang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching untuk kasus 1, di mana saya, Rosmalinda, berperan sebagai coach, Pak Marudin Sidabungke berperan sebagai coaching, sebagai murid, dan Pak Muhammad Nur Habibi sebagai pengamat. Kasus kami sesuai dengan kasus 1. Kita mulai. Marudin, sini nak, kita berdiskusi sejenak. Apakah kamu punya waktu? Oh ya Bu, ada apa Bu? Kamu tahu untuk apa kita berdiskusi pagi ini nak? Tahu Bu, apa ada masalah saya Bu? Kira-kira apa masalah yang kamu hadapi? Saya lagi sendiri Bu, lagi teman. Coba ceritakan apa yang membuat kamu tidak nyaman di dalam kelas nak. Nggak enak aja juga sama kawan Bu, lebih enak sendiri aja perasaan gitu. Oh, apa yang membuat kamu merasa lebih nyaman sendiri? Kenapa bersama teman menjadi tidak enak? Mungkin nggak enak aja Bu. Kalau sendiri saya rasa udah lebih enjoy aja. Makanya sama kawan-kawan juga nggak enak gitu. Kemudian bagaimana kamu nak menyikapi kerja kelompok di dalam kelas? Ya, kalaupun dibuat kerja kelompok Bu, ya saya sendiri saja juga mengerjanya. Kira-kira kamu udah tahu nggak tujuan kita untuk berdiskusi pada siang ini? Tahu sih Bu, supaya hasilnya lebih bagus dalam kerja kelompok. Hasil apanya itu nak? Hasil diskusinya Bu, jadi tercapai dia yang diminta sesuai materinya. Iya, kalau bisa Ibu simpulkan, kita berdiskusi kali ini untuk menyelesaikan supaya Marudin bisa bekerja sama dengan kelompok. Apa begitu? Bisa Bu, diusahain Bu. Sekarang Ibu mau tanya, nah apa sih penyebabnya kamu kesulitan dalam kerja kelompok? Sebenarnya Bu, mau kerja kelompok hanya ketika sudah ada kelompoknya, kadang nggak jadi kerja kelompok karena semua punya alasan Bu ketika ada waktu kelompoknya gitu. Kemudian apa yang membuat kamu lebih dari itu lari dari kelompok sehingga kamu mengerjakan tugas kamu sendiri? Ya kawan-kawan kurang berpartisipasi Bu, jadi daripada saya menunggu ya saya kerjakan aja sendiri. Begitu ya. Menurutmu nak, kira-kira apa ya nanti akibatnya ketika tugas kelompok kamu kerjakan secara mandiri? Ya mungkin kawan-kawan nggak senang sama saya Bu, ya, pasti dibilang egois. Bisa diperjelas nak, kira-kira apa lagi yang kamu rasakan nanti? Apalagi yang kamu anggap nanti menjadi akibat dari tidak bisanya kamu bekerja kelompok? Ya mungkin hasilnya juga kurang bagus Bu kalau saya sendiri. Guru juga pasti menilai ya saya tak bisa bekerja sama gitu. Kemudian dari sisi prestasi, bagaimana menurut kamu nak ketika kamu tidak bisa bekerja kelompok? Ya saya kurang diterima Bu, ya mungkin ya
nilai saya juga pasti mempengaruhi nanti kalau kerja sendiri. Nah, kalau begitu, bagaimana upaya yang kamu lakukan selama ini untuk bisa bergabung dengan kelompok belajarmu? Coba ceritakan. Sebenarnya sih Bu, udah saya ajak kawan-kawan supaya kerja diskusi berkelompok. Ya kawannya aja yang mungkin yang banyak alasan, jadi saya tidak sabar menunggu, jadi saya kerja sendiri. Apalagi nak usaha yang sudah kamu lakukan untuk bisa beradaptasi di kelompok kamu? Saya sudah mulai mendekati kawan-kawan juga Bu, hanya kawan-kawannya juga ya seperti itu juga masih. Ya mungkin pengertian mereka dari diskusi kelompok itu satu orang aja yang bekerja, tapi hasilnya dibuat kelompok. Nah, akibatnya bagaimana kalau hanya satu orang yang bekerja di kelompok, kemudian nanti guru menanyakan bagaimana akibatnya? Ya nilainya pun pasti nggak bagus Bu, karena kan kerjasama kelompok nggak ada jadinya gitu. Coba ceritakan pada Ibu, bagaimana kamu menyikapi teman-teman kamu itu selama ini dalam kelompok belajar? Kalau teman kelompok Bu, saya merasa kawan-kawan ada yang bisa Bu, ada yang kurang juga, makanya saya juga kadang menjelaskan kepada kawan-kawan juga, tapi mungkin kalau ketika sudah tenggat waktunya tak ketemu, ya jadi saya kerja sendiri. Oh, dari kerja kelompok bisa berkomunikasi dengan kawan, kira-kira apa yang kamu pikirkan bisa ditingkatkan supaya kerja kelompoknya bisa maksimal? Saya mungkin lebih bersabar aja sih saya rasa Bu, supaya kawan-kawan juga mengerti uh, dalam diskusi kelompok. Selain bersabar, kira-kira apa lagi langkah yang bisa kamu lakukan, Nak, supaya kamu bisa hadir dengan kelompok, teman-teman kamu bisa menerima kamu dengan hati gembira? Ya berusaha berteman lah Bu dengan kawan-kawan sesuai dengan keadaan juga nanti supaya diskusinya lebih cair. Gimana proses pertemanan yang kamu buat dalam kerja kelompok, Nak? Ya mungkin selama ini saya kalau mereka mau ya saya pun juga mau. Mungkin kalau seperti itu konsepnya ya saya pun sabar supaya mereka juga serius nanti dalam diskusi kelompoknya. Dari sekian banyak rencana yang akan kamu buat, mana yang menjadi prioritas kamu, Nak, untuk bisa bergabung dalam kelompokmu? Nanti Bu saya akan mencoba mendekatkan sama kawan-kawan, berdiskusi kembali, dan saya harus lebih bersabar supaya diskusinya berjalan lancar Bu. Selain itu ada lagi kira-kira yang akan kamu rencanakan, Nak, untuk bisa teman-teman menerima kamu, ide-ide kamu bisa diterima karena Ibu lihat hasil tugas-tugas kamu selalu bagus. Kira-kira apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk bisa adaptasi di kelompok? Saya akan meyakinkan kawan-kawan Bu, dan juga minta bantuan kepada teman yang biasa berhasil bekerja kelompok. Mudah-mudahan nanti teman Indah bisa membantu juga supaya dalam kelompok nanti saya bisa lebih bersama dengan kelompok jalan lancar. Secara pribadi kamu, bagaimana nanti tantangan yang kamu rasakan ketika kamu berada dalam kelompok? Karena selama ini kawan-kawan sudah menganggap kamu tidak mau bergabung. Ya mungkin bersabar aja lah Bu, karena kan menyesuaikan. Ya, berarti kalau Ibu bisa simpulkan, kamu sudah menemukan solusinya dalam untuk bisa bergabung, belajar kelompok, selain kamu minta bantuan kepada teman kamu yang bisa bekerja kelompok selama ini, kesabaran dalam diri kamu untuk menerima tanggapan teman-teman kamu lakukan. Apakah begitu? Iya Bu. Nah, selain itu, Nak, kira-kira apalagi yang akan kamu lengkapi untuk menghadapi tantangan itu? Nanti Bu saya akan menjumpai gurunya Bu, bagaimana
cara dalam berdiskusinya supaya lebih lancar. Ya, Ibu yakin apa prioritas yang sudah kamu buat ini, prioritas langkah-langkah yang akan kamu buat untuk menyelesaikan masalah sudah kamu temukan. Ya, silakan nak, kamu yakinkan pasti kamu bisa mengerjakannya karena dari sisi kemampuan Ibu sudah meyakini kemampuan kamu. Bagaimana menurut kamu, Marudin? Sudah Bu, akan saya kerjakan Bu. Terima kasih ya Bu. Baik, Ibu tunggu hasilnya nak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke. Oke, terima kasih. Dari segi pengamatan coaching melalui konsep Tirta, dari studi kasus yang saya baca dan saya pahami serta sudah dipraktekkan tentang anak yang sedikit individu dalam pengerjaan tugas di sekolah. Di sini langkah-langkah model Tirta jelas secara keseluruhan saya lihat terdapat sudah tersampaikan melalui pembicaraan tadi antara Ibu Ika dan Pak Sidabungke. Yang pertama, tujuan coachingnya dapat ya terlihat jelas, di mana di sini Ibu Ika sebagai coaching mengajak anak untuk mengetahui masalah. Kemudian dia terus mengidentifikasi masalah yang dialami anak tadi. Ya, setelah dia tadi Bu Ika mendapatkan tujuannya, kemudian dia mengidentifikasi apa masalah anak dalam belajar. Di sini anak juga bercerita dan merasa nyaman bercerita dengan Ibu Ika. Kemudian setelah pembicaraan yang panjang lebar ya, kedekatan yang sangat asik ya mengobrolnya. Di sini saya lihat ada rencana aksi di mana Bu Ika menggali terus, kemudian mengajak siswa untuk dapat bisa bekerja sama dengan teman lainnya. Dan di sini Pak Sidabungke yang berlaku sebagai siswa juga sudah sedikit menemukan solusi. Dia menemukan akar masalah dan dia juga mendapatkan solusi. Di mana Pak Sidabungke berpikir kritis dengan arahan dari ajakan dari Bu Ika ya, penalaran dari Bu Ika. Dia ingin lebih bersabar dalam menghadapi lingkungan sekitar teman-temannya dan dia ingin berteman dengan kawan-kawan yang lain ya. Kemudian di kesimpulannya yang terakhir tanggung jawab dan actionnya ya, aplikasinya di sini saya juga melihat sudah berjalan bagus ya, di mana Bu Ika dengan rapinya mengajak siswa tadi untuk berpikir dan memberikan solusi terhadap permasalahannya dan kesimpulan dan apa yang mau dibuatnya untuk kedepannya agar dia tidak lagi terasing dalam belajar, dia tidak lagi individu, dia mau bekerja kelompok. Nah, di sini siswa saya amati dia sudah memberikan solusi terbaik dan dia diberi motivasi oleh Ibu Ika agar dia menjalankan rencana tersebut. Di mana salah satunya yang saya tangkap adalah Pak Sidabungke selaku murid akan berusaha semaksimal mungkin berkolaborasi dengan teman-temannya, mencari tahu dengan seksama dengan teman-temannya. Kemudian dia juga akan lebih bersabar dalam menghadapi segala sesuatu ke depannya. Dan ini semua merupakan hasil percakapan yang luar biasa antara guru dan siswa. Saya kalau secara seksama penilaian saya selaku pengamat di sini sudah optimal tentang pengamatan coaching, di mana konsep Tirta secara keseluruhan dan global sudah terdapat di sini antara percakapan dari Ibu Ika dan Pak Sidabungke. Mungkin itu dari pengamatan saya. Sekian dan terima kasih.